Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, maraknya pemberitaan yang memberitakan Presiden SBY disadap telepon selularnya oleh intelijen Australia membuat para pejabat negara angkat bicara, termasuk Kapolri. Kapolri Jenderal Polisi Sutarman menyatakan Polri siap menghentikan kerjasama dengan kepolisian Australia apabila Presiden SBY diperintahkan Polri untuk memutuskan hubungan dengan Australia tersebut. Hubungan antara dua negara Indonesia dengan Australia mulai tidak kondusif pasca beredarnya informasi bahwa telepon seluler milik Presiden SBY disadap oleh Badan Intelijen Australia Defence Signals Directorate DSD selama 15 hari di tahun 2009 lalu. Kabar tersebut akhirnya membuat sejumlah pejabat negara angkat bicara, termasuk Kapolri Jenderal Polisi Sutarman. Kapolri mengatakan karena kasus ini terkait dengan hubungan antara dua negara, untuk itu Polri menunggu keputusan dari Presiden SBY. Namun, Polri siap melaksanakan apapun perintah SBY, termasuk memutuskan hubungan kerjasama kepolisian Australia. Itu kan saya belum tahu persis instruksinya beliau seperti apa. Kemarin pernyataan di media ini ya, dia kalau memang harus dievaluasi kerjasama itu saya kira antar negara. Saat ini masih kita kerjasama kita itu kan ada kerjasama penanggulangan trafficking in person, people smuggling, penanggulangan transnational crime, pelatihan di CICILEC, ada pelatihan cybercrime dan sebagainya, itu ada di kita. Saat ini Polri dan negara Australia telah banyak melakukan kerjasama di segala bidang, seperti peningkatan pengamanan, pengadaan sejumlah peralatan, perlengkapan pelatihan milik Polri, dan penindakan hukum. Tidak hanya itu, Polri dan Australia juga melakukan kerjasama lainnya, seperti penanggulangan national crime, people smuggling, trafficking in person, terorisme, pelatihan dan dukungan laboratorium cybercrime yang berada di Bareskrim. Dari Jakarta, Henry Fajaryadi melaporkan. Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak tinggal diam terkait munculnya kasus penyadapan oleh intelijen Australia terhadap Presiden SBY dan Ibu Negara juga sejumlah menteri. Untuk mengantisipasi hal serupa terjadi, TNI akan mempersiapkan alat anti sadap yang canggih yang tidak akan mudah dibobol oleh negara lain. Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak akan tinggal diam menyikapi isu penyadapan yang dilakukan intelijen Australia kepada Presiden dan sejumlah pejabat penting lainnya. TNI sudah mempersiapkan alat anti sadap yang canggih yang tak akan mudah dibobol oleh negara lain. Panglima TNI Muldoko mengatakan TNI sedang membangun enkripsi, yakni sebuah instrumen alat komunikasi yang tidak mudah disadap. Hal tersebut disampaikan Panglima dalam jumpa persnya Rabu siang di Markas Komando Badan Intelijen Strategis milik TNI di Kalibata, Jakarta Selatan. Panglima berharap dengan sistem enkripsi atau persandian yang baru, keamanan komunikasi penting akan lebih kuat. Sedang menyiapkan untuk membangun encryption ya. Enkripsi itu adalah sebuah instrumen yang harus dipasang di satu alat komunikasi sehingga alat komunikasi kita tidak mudah untuk dideteksi. Panglima menambahkan, saat ini dirinya bersama pejabat tinggi TNI lainnya masih menjalani komunikasi dengan pejabat militer Australia. Menurut Panglima, jalin komunikasi ini dilakukan untuk meredam ketegangan yang terjadi. Kendati demikian, Panglima siap memenuhi instruksi Presiden SBY untuk menghentikan kerjasama dengan Australia di bidang militer. Dari Jakarta, Lisa Indah dan Adam Irhas melaporkan. Kita ke informasi lain. Pemirsa, seorang warga yang mengklaim pemilik tanah yang tengah dibangun beberapa unit perumahan bagi pegawai negeri di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu siang melakukan protes. Warga ini menjebol dinding bangunan rumah yang tengah dibangun sebagai bentuk protesnya. Aksi warga ini dilakukan setelah beberapa waktu lalu warga melakukan aksi serupa dengan menyegel bangunan rumah tipe KPR BTN. Satu persatu dinding bangunan dijebol dengan martil besar.
Namun setelah sekian lama tidak ada kepastian penyelesaian sengketa kepemilikan lahan maupun ganti rugi atas penggunaan tanah seluas 100 meter persegi. Warga ini menuntut ganti 250 juta rupiah untuk tanah yang ditempati tersebut. Ya, dari pihak Pemprov. Pemprov yang tangani masalah. Iya. Jadi ibu berani untuk membangun. Iya, karena dorang sudah kasih bilang bangun saja ibu, nggak usah takut. Sudah diurus. Tapi pembayaran tetap jalan tiap bulan. jalan terus. Saya hanya menunggu balasannya, karena belum ada balasan sampai sekarang. Kita terpaksa kita harus kumpul masyarakat, keluarga, supaya kita adakan aksi saja, supaya mereka mungkin barangkali ini ada balasan. Berapa luas luasannya? Pak? 50 kali 100. Itu Bapak sendiri yang punya kan? Iya, milik pribadi sendiri. Selain menjebol dinding bangunan rumah, warga juga membakar kayu-kayu serta memblokir 2 jalan menuju perumahan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rahman Takdir melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.